Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Islah, SPD MPD. Saya adalah dosen dari program studi S1 Sistem Komputer, STIM Catur Sakti, Kendari. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan deskripsi mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Aljabar Linear. Mata kuliah Aljabar Linear memiliki bobot 3 SKS yang diajarkan pada semester 1 pada program studi S1 Sistem Komputer. Mata kuliah ini diampu oleh satu orang dosen. Untuk capaian mata kuliah, capaian pembelajarannya menyesuaikan dengan capaian pada prodi Sistem Komputer. Adapun capaian pembelajarannya yaitu untuk CPL prodi yang dibebankan pada mata kuliah, itu menguasai konsep pengolahan data menjadi informasi dan menyajikan dalam bentuk tabel, visualisasi dan grafik, pengolahan data menjadi informasi yang efisien dan efektif, metode pengambilan data, pemodelan data abstraksi, metode perancangan dan administrasi basis data, serta penyimpangan berkas atau file. Untuk CPL-nya ada satu, yaitu mampu menyelesaikan permasalahan tentang konsep dasar aljabar linear yang mencakup jenis matriks, operasi dasar matriks, sistem persamaan linear, inverse, determinan, vektor, transformasi linear, dan nilai eigen. Setelah mempelajari mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan matriks dan jenis-jenis matriks, mampu menyelesaikan persoalan matriks dengan menggunakan operasi matriks, mampu menyelesaikan operasi baris elementer, mampu menyelesaikan persoalan terkait determinan matriks, mampu menyelesaikan persoalan terkait inverse matriks, mampu menjelaskan konsep vektor, mampu menyelesaikan operasi vektor, mampu menjelaskan transformasi linear serta matriks transformasi, mampu menyelesaikan transformasi linear, mampu menjelaskan konsep nilai eigen dan vektor eigen, dan terakhir, mampu menyelesaikan nilai eigen dan vektor eigen. Untuk deskripsi singkatnya, mata kuliah aljabar linear membahas masalah yang terkait dengan matriks dan konsep vektor. Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan logical reasoning dan abstrak matematika, dan dapat diterapkan pada bidang komputer. Mata kuliah ini disajikan pada semester pertama prodi Sistem Informasi dan Sistem Komputer di STIM Catur Sakti Kendari. Penanggung jawab pada mata kuliah ini adalah prodi Sistem Informasi. Bentuk pembelajaran pada mata kuliah ini adalah sinkronis atau kuliah tatap muka langsung. Selanjutnya, untuk materi pembelajaran diberikan selama kurang lebih 1 semester. Adapun materinya yaitu konsep dasar matriks, operasi penjumlahan dan perkalian matriks, operasi baris elementer atau OBE, determinan matriks, inverse matriks, vektor dan operasi vektor, transformasi linear, nilai eigen, dan vektor eigen. Selanjutnya, untuk sistem penilaian akan dijelaskan pada kontrak perkuliahan yang diberikan di awal perkuliahan, yang disepakati oleh dosen dan mahasiswa, yaitu kehadiran 10%, kuis dan tugas 20%, mid semester 30%, dan final 40%. Berikut adalah salah satu rekaman pada saat saya melakukan perkuliahan dengan mahasiswa S1 Sistem Komputer untuk mata kuliah Aljabar Linear. Di materi kita kali ini, kita pertemuan kedua. Pertemuan pertama kan sudah bahas mengenai kontrak perkuliahan. Jadi sekarang di pertemuan kedua kita mulai dengan materi. Ini materi pertama kita itu adalah matriks. Sebelum kita udah dulu. Jadi kita pertama adalah matriks dan sebelum bahasan kita mulai bahas mengenai matriks dan jenis-jenisnya. Dan nanti kita masuk ke operasi matriks. Di pertemuan kita kali ini, apa
capaian pembelajaran kita, sesuai yang ingin kita capai adalah diharapkan itu kalian mampu menjelaskan matris dan jenis matris. Lalu kalian juga diharapkan mampu menyelesaikan persoalan matris dengan menggunakan persoalan matris, baik itu penyempurnaan matris atau pakaran matris. Nah, di matris ini banyak manfaatnya. Beberapa yang bisa saya sebutkan, yang pertama itu mempermudah dalam pengolahan data. Misalnya, kalau kalian membuat tabel, itu bisa menggunakan matris, mempermudah kalian dalam membuat data. Kemudian juga membantu dalam pengolahan citra. Nanti di perkuliahan selanjutnya, di semester berikutnya, nanti ada mata kuliah pemrograman, yang dimana dalamnya itu menggunakan matriks. Jadi di sini kalian punya dasarnya. Lalu manfaat lainnya itu selain dua dari di atas, ada pada bidang digital, jadi digunakan juga. Jadi matriks penting. Di kita biasanya menggunakan program. Biasa kalau ada sandi-sandi, kata kunci atau lain sebagainya, bisa digunakan memecahkan itu dengan menggunakan matriks. Jadi matriks ini banyak manfaat. Jadi harapan kalian ini belajar bukan tahu semuanya, tapi dasarnya kalian tahu. Dan di matriks ini tidak susah, karena tidak ada rumus. Kalian tidak perlu tahu rumus. Hanya perlu tahu aturannya saja. Dan kalau ada aturan yang perlu dibaca, tapi rumus tidak ada. Selanjutnya kita mulai masuk ke matriks. Apa sih itu matriks? Matriks adalah kumpulan bilangan-bilangan yang disusun berdasarkan baris dan urut dan dibatasi oleh dua pemisah. Ini pemisahnya ini kumpulan bilangan dan disusun berdasarkan baris dan urut. Kemudian pada matriks kita kasih notasi dia huruf kapital untuk menandakan kalau dia matriks. Jika A besar berarti matriks A. Jangan huruf kecil. Lalu di dalamnya ada yang namanya baris, juga baris, terus bawah baris. Dan yang paling di atas disebut baris pertama. Bisa? Yang paling atas adalah baris pertama, turun ke baris kedua, terus turun sampai baris terakhir. Saya kan mungkin ada baris ke-7 atau baris ke-3. Jadi paling atas baris pertama, paling bawah baris ke-3. Lalu ada yang namanya kolom itu. Ini baris. Kolom itu disusun dari kiri ke kanan. Jadi yang paling kiri itu kolom pertama. Ke kanan dan kolom kedua, terus sampai kolom ke sekian. Bisa kolom ke-3 atau ke-4. Lalu dalamnya ada yang namanya unsur-unsurnya. Ini ada A11, A12, dan terus A. Matriks yang baris dan kolomnya sama, oke? Contoh, matriks ini kolomnya berapa? 3 kali? Baris yang 3. Lalu di setiap matriks ada yang namanya diagonal utama. Diagonal utama ya? Ini diagonal utama. Karena ada dua diagonal, ini juga diagonal. Tapi ini disebut diagonal. Ini diagonal. Ada dua diagonal, ini karena diagonal. Jadi matriks bujur sangkar itu baris kedua sama seperti ini. Ini matriks bujur sangkar karena ordernya sama. Sedangkan yang ini bukan matriks bujur sangkar, tapi dia matriks. Hanya bukan matriks bujur sangkar karena ordernya tidak sama. Garisnya 2, ordernya 3. Oke, ini jenis-jenisnya yang pertama. Lalu ada yang namanya matriks segitiga.
Ada yang namanya matriks segitiga atas, ada yang namanya matriks segitiga bawah. Matriks segitiga atas itu artinya matriks yang semua unsur di bawah diagonal utama pada kolom yang sesuai adalah ini matriksnya ya. 5, 9, 3, 0, 1, 2, 0, 8. Maksudnya matriks segitiga atas tadi, matriks yang semua unsur di bawah diagonal utama adalah 0. Yang disebut matriks segitiga atas, karena segitiganya terbentuk di atas. Sementara ada yang namanya juga matriks segitiga bawah. 0, 1, 0, 0 bisa 2, 1, 0, 3, 0, 1. Semua unsur di atas diagonal utama adalah diagonal utama pada kolom sesuai adalah 0 di atas. Jadi segitiga ini. Jika ada matriks yang seperti ini, ini kita tidak sebut sebagai matriks segitiga, apakah ada segitiga atau segitiga bawah, karena tanggal di diagonal utama ini hanya satu nolnya, tapi yang lain tidak nol, tapi bukan matriks segitiga bawah atau segitiga atas. Jadi juga yang di bawah ini ada satu, tidak semua nol, maka kita bisa sebut sebagai matriks segitiga. Jadi syaratnya dia harus ada yang nol semua. Apakah yang di bawah nol semua atau di atas nol semua? Lalu kita bisa sebut setelah matriks segitiga kita masuk ke matriks diagonal. Matriks diagonal adalah matriks bujur sangkar, di mana setiap unsur yang bukan merupakan unsur diagonal adalah 0. Dia penambahan dari matriks segitiga. D 3, 0, 0, 2, 0, 0, 1. Misal seperti ini, katakan ya. Oh, sama betul. Jadi dia adalah matriks bujur sangkar, matriks bujur sangkar yang semua unsur selain unsur diagonal 0. Matriks bujur sangkar artinya ini baris nolnya sama. Nolnya adalah berapa? 3 kali 3. Yang semua unsur selain unsur diagonal utama adalah 0. Jadi diagonal utamanya ini selainnya adalah 0. Matriks. Lalu setelah matriks diagonal ada yang namanya matriks satuan atau matriks identitas. Dia penambahan lagi selain diagonal. Jadi kalau matriks identitas dia adalah matriks diagonal, matriks diagonal di mana semua unsur diagonal utamanya adalah 1. Jadi kalau ini dia matriks diagonal, matriks identitas, di mana matriks identitas kita selalu simbolkan dengan I besar. Jadi ketika kita buat matriks, usahakan jangan pakai I besar, karena I besar itu menandakan kalau dia adalah matriks identitas khusus. Jadi kita sebut matriks I, tapi kita sudah bayangkan oh ini matriks identitas. Jadi kalau membuat matriks identitas jangan pakai simbol I. Jadi matriks bujur sangkar atau matriks diagonal yang semua unsur diagonal utamanya adalah 0, 1, 0, 1. Jadi yang kita gunakan. Yang lain ini membantu dalam proses penyelesaian dari yang namanya determinan apa, bisa membantu mempercepat.
Sekarang mulai pertanyaan. Oke, selain matriks tadi ada matriks identitas, diagonal, segitiga, segitiga atas, segitiga bawah. Lalu ada namanya transpose matriks. Transpose matriks itu diperoleh dengan menukar baris matriks menjadi kolom seletak atau sebaliknya. Kemudian notasinya dia yang awalnya matriks A nanti menjadi A pangkat T dari situ. Jadi matriks transpose itu merubah matriks. Ini ya. A 21 3 2 1. Ini saya buat contoh lain. Maka ketika ditranspos simbolnya di atas. Lalu katanya matriks transpos itu diperoleh dengan menukar baris matriks menjadi kolom dan seletak. Maksudnya seletak itu kalau baris 1 diubah menjadi kolom 1, baris 2 jadi kolom 2, baris 3 jadi kolom 2, atau kita balik kolom 1 jadi baris 1, kolom 2 jadi baris 3 dan seterusnya. Kalian saya pakai baris 1 jadi kolom 1. Ini kan baris 1 jadi 1. Kalau saya transpos maka baris 1 menjadi kolom 1, yang awalnya 2 1 dia menjadi 2. Ingat, kalau kolom dari kiri ke kanan, kalau baris dari atas ke bawah, jangan dari bawah ke atas. Ini kan kiri ke kanan 21. Jadi kalau kiri kolom atas ke bawah 21. Terus pemindahan tempat Pak? Iya, dipindah, tapi harus seletak. Jangan kalian buat baris 2 menjadi kolom 1. Lalu baris 2 kita ubah jadi kolom. Yang dulu mau saya kerja. Terserah Bapak, sama saja itu Pak. Satu dan dua Pak. Biasanya kita buat soal itu dari awal udah turun. Masih mudah semua. Masih mudah semua. Bapak aja. Tiga tiga. Yang satu. 5. Oke, 5. Yang satu. Dengan nomor 4. Gimana Pak? Lima dengan 6 itu sejati langsung sama. Kalau saya kerjakan sama saja. Ya udah Pak, 54 saja Pak. 54. Oke. 54 Pak, 54. Ya 25. 45 Pak, 45. Ya. 5 Pak, 5 Pak. 5 dengan 4. Oke. 54 saja Pak, 54. Oke, 54 ya? Ya, 54. Kerja dulu nomor. Nomor 4 dulu ya. Oke, nomor 4. Nomor 4. Matriks A, matriks apa? B Pak, B Pak. Ini ya? Ya. C yang B. C dan B. Matriks C urutnya berapa? 2. C. 23. Pak. Kalau Pak, tidak kelihatan. Jadi kalau saya kasih B ini salah satu. Saya salah tulis. C tambah B. Matriks C tadi urutnya 2 kali 3. matriks B urutnya apa? 2 kali 2. Oke, syaratnya apa? Order yang sama. Ordernya sama atau tidak? Iya. Kalau saat ini bisa digunakan? Iya. Dan ini tidak bisa digunakan ya? Iya. Betul kan? Iya Pak.
Matriks C formulanya berapa tadi? 3. Mbak? D berapa? 3 kali 2. D oke berapa? 2 kali 2. Kalau D terus 2 kali 3. 2 kali 3. iya, nanti ini 2 kali 3. sama? Sama. Bisa jumlahnya kan? Ya. Jadi matriks C 1 3 5 2 0 3. tambah ini transposnya nanti balik 1 jadi kolom 4 2 3 2 dijumlahkan 1 tambah 2 1 tambah 1 2. 3 tambah 2 5. 5 tambah 5 10. 2 tambah 6. 3 3. Oke, proses. tolong kertasnya tuliskan namanya saya masukkan dulu ya. Karena mau dapat yang pegang kamera ini. Pegang kamera. Coba di ada penilaian. Penilaian. Silakan ya kalau mau kerja bacakan memang. Mau diskusi di situ silakan. Kasih maju, jangan bawa buku. Mau minta bantu temannya silakan. Penting maju jawab. Tambah 2, 6, negatif 2 ditambah negatif 1, 3. Oke, benar ya? Ini mesti namanya saya simpan. Tolong kertasnya, saya tulis nama kertasnya. Tidak, silakan. Ini enggak apa-apa. Nomor 1 dengan nomor 2 kan sudah. Silakan nomor 6. Bukan sebentar. Nanti kalau ketiknya ke pasar kertas. Kayaknya saya harus tambah soal ya. Ini namanya silakan. Namanya silakan. Bisa ini
Oke, ketemu di bawah ini. Oke. Betul ya? Betul. Soalnya yang awal bisa. Jam berapa? Oke. Sebelum kita tutup ada pertanyaan? Tidak, Pak. Ada. Oke, jadi pertemuan kita ini diingat untuk penjelasan tadi syaratnya yang penting ngobrolnya sama ya. Iya, Pak. Kalau pakaian dari dasar ini minggu depan kita bahas lagi. Jadi untuk kali ini saya cukupkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.